Oke, jadi kamu tertarik buat berbisnis. Tanpa ada pengalaman bisnis atau usaha sebelumnya, kamu jadi tertarik atau ngelirik apa yang namanya bisnis franchise atau waralaba. Tapi gimana sebetulnya cara kerja franchise atau waralaba? Apa iya betul-betul menguntungkan? Mendingan beli hak waralaba atau bikin waralaba sendiri? Kalau kita punya atau baru mulai sebuah bisnis rumahan atau usaha kecil, bisa nggak bisnis rumahan kita ini jadiin bisnis franchise atau waralaba? Apa aja stepnya untuk memulai sebuah usaha waralaba sendiri? Itu semua adalah poin-poin yang akan kita bahas dalam Passion Show kali ini. Halo, selamat datang di Passion Show, tempat kita bicara passion, bicara hobi, dan bicara gimana mengubah passion dan hobi kita jadi sumber duit, income, ataupun bisnis bareng gua, Dedi Dahlan. Dalam episode kali ini kita akan banyak ngomongin apa yang disebut bisnis franchise atau waralaba. Bisnis franchise atau dalam bahasa Indonesia disebut waralaba adalah sebuah sistem ekspansi bisnis atau strategi ekspansi bisnis yang menjual hak mengoperasikan atau menjalankan atau menjual sebuah produk, brand, atau jasa. Gampangnya, pada saat kamu membeli franchise dari sebuah brand burger A misalnya seharga X rupiah, maka kamu akan mendapatkan hak untuk jualan produk A tadi dengan semua peralatannya dan semua sistem operasionalnya dan menggunakan merek yang sama. Dua pihak utama yang terlibat dalam sebuah bisnis franchise adalah pemilik merek atau pemilik brand, disebut juga franchiser, dan pembeli hak franchise yang kita sebut sebagai franchisee. Saat kamu membeli franchise, tergantung dari brandnya dan kebijakan dari franchisernya, kamu akan mendapatkan berbagai elemen pelengkap untuk berjualan brand itu. Misalnya, bahan dasar, resep untuk produknya, peralatan yang dibutuhkan untuk membuat produk itu, sistem operasional yang sudah dijalankan dan menjadi patokan dasar untuk brand itu, karyawan atau paling tidak sistem pelatihan untuk karyawan, booth-nya, dan elemen-elemen grafiknya. Nah, tergantung dari franchise-nya masing-masing, kamu sebagai franchisee juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi pada saat kamu membeli brand-brand franchise tadi. Selain membayar tentunya adalah biaya franchise-nya, kadang-kadang beberapa brand franchise juga mewajibkan franchisee untuk punya misalnya tempatnya sendiri, karyawannya sendiri, suplai bahan dasar sendiri, atau punya kewajiban untuk membeli kemasan secara rutin dari franchiser. Jadi perbedaan paling jelas dari membuat bisnis sendiri atau usaha sendiri dari nol dengan membeli sebuah peluang franchise atau waralaba adalah pada saat kita memulai bisnis sendiri, kita betul-betul mulai dari nol tanpa adanya sistem, produk, grafik, dan strategi. Sementara di waralaba, biasanya kita akan dapat produk yang sudah teruji, kita akan dapat sistem operasional, sistem pricing list, SOP, desain grafik, strategi pemasaran, bahkan estimasi income atau revenue bulanan yang sudah teruji berdasarkan pengalaman mereka. Nah, kali ini buat bicara lebih jauh dan lebih dalam pastinya soal bisnis franchise atau waralaba, kita akan diskusi sama associate trainer dan partner dari Mitologi Inspira yang sudah menajamkan ilmunya dan menjadi spesialis dalam bidang franchise, yaitu Pak Tri Raharjo. Oke, sahabat Dedi Dahlan, subscriber dan para netizen semua, pecinta Passion Show. Saya Tri Raharjo, associate partner dari Mitologi Inspira dan CEO Trust Info Indonesia. Nah, konsep franchise ini kan hakikatnya adalah kerjasama bisnis antara pemilik waralaba dengan penerima waralaba atau pemilik brand dengan yang penerima hak lisensi dari brandnya. Nah, di Indonesia sendiri konsep franchise ada yang sistemnya dioperate oleh pihak franchisernya gitu ya. Nah, ini terjadi di sektor bisnis minimarket gitu ya. Kita nggak perlu repot-repot kelola, tapi pihak franchisor sebagai pusatnya yang akan kelola usaha kita. Nah, kita akan mendapatkan laporan keuangan dan keuntungan gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau mengambil keputusan antara bikin bisnis sendiri ataupun mengambil franchise atau waralaba, ada satu pertanyaan penting kalau gitu. Seberapa menguntungkannya sebuah bisnis franchise atau waralaba? Kebanyakan konsep franchise di Indonesia dikelola oleh mitra atau oleh franchisee gitu ya. Nah, ketika dikelola oleh franchisee, tentunya diperlukan gitu ya suatu upaya untuk mensukseskan bisnisnya. Jadi tidak serta-merta nih Mas Dedi bisnis franchise itu pasti berhasil gitu ya, pasti untung gitu ya. Nah, itu juga tergantung dari orang yang merunning usaha tersebut gitu. Sebetulnya sebagaimana bisnis konvensional, untung atau enggaknya sebuah bisnis waralaba atau peluang franchise yang kita beli, itu tergantung pada banyak sekali hal. Gimana kita ngejalaninnya, gimana kita ngambil keputusan bisnisnya, lokasinya, manajemennya, strategi marketingnya, dan sebagainya.
value terbesar dari sebuah bisnis franchise atau waralaba yang kita beli adalah brand atau mereknya sendiri. Harapan kita pada saat kita membeli sebuah franchise atau brand waralaba, tentunya brand itu sudah populer dan sudah punya pasarnya. Franchisee yang berhasil itu biasanya harus mengikuti caranya franchisor. Nah, karena kan kita duplikasi sukses. Nah, caranya franchisor itu sudah diformulakan. Jadi misalkan satu, kita boleh gunain hak brandnya. Jadi selama masa kontrak. Nah, masa kontraknya biasanya 5 tahun. Nah, ketika masa kontrak 5 tahun, kita boleh pakai brand dari franchisor. Nah, setelah 5 tahun baru perpanjang lagi gitu ya. Boleh diperpanjang kembali. Nah, tapi kalau kita mendapatkan hak master franchise gitu ya dari luar negeri gitu ya, biasanya kisaran 25 tahun. Bayanginya pas kamu mencoba untuk buka toko dan jualan burger merek McDonald's sama jualan burger merek Mas Dedi. Yang satu sudah sangat dikenal dan yang satu lagi masih butuh effort untuk dikenal. Nah, kalau gitu mau nanya Mas Tri, gimana cara kita memilih franchise yang paling pas buat kita? Kan franchise tuh banyak banget tuh Mas Tri. Ada yang dari murah banget sampai ada yang dari mahal harus jual harga diri juga ada gitu. Itu milihnya yang tepat buat kita gimana? Oke, ketika kita ingin memilih suatu usaha franchise atau waralaba, ada dua hal yang harus kita lihat. Yang pertama adalah berdasarkan opportunity. Yang kedua adalah berdasarkan minat kita mau di bisnis apa. Nah, kalau opportunity, contoh misalkan di daerah kita belum ada laundry kiloan misalkan. Laundry kiloan misalkan, oh kita saja misalkan di rumah setiap minggu mencuci misalkan 15 kilo misalkan. Oh berarti satu rumah tangga punya potensi untuk membelanjakan uangnya ke laundry kiloan sekian. Oh di area kita, di jalan di area kita ada sekian ribu rumah misalkan. Nah ketika demand itu ada, terlebih sudah ada sudah ada pemain yang sudah jalan gitu ya dan running dan rame, itu artinya sudah ada uang gitu kan, sudah ada market gitu ya, sudah ada market. Jadi ngelihatnya harus biasanya ya melihat pasar ya, kita melihat pasar. Nah baru ketika minat kita di bidang apa ini juga penting menurut saya. Jadi jangan sampai salah terhadap menganalisa minat, karena ini menurut saya penting. Jadi kalau misalkan kita nggak suka ke dapur misalkan, nggak suka belanja ke pasar, bisnisnya restoran ya nggak cocok gitu kan. Nah, kenapa? Karena bisnis restoran sudah pasti kita harus kontrol dapurnya, kontrol pelayanannya. Kita juga bisa juga pergi ke pasar gitu kan untuk berbelanja, kan nggak semuanya bisa nyuruh orang gitu kan. Nah, mungkin salah satu yang bisa dibahan pertimbangan pada saat kamu memilih untuk membeli franchise juga adalah harga franchise fee-nya. Karena harga franchise fee itu bisa berkisar dari 20 sampai 50 jutaan atau bahkan sampai miliaran. McD misalnya sebagai salah satu franchise atau waralaba termahal di dunia, itu punya biaya franchise fee sampai 14 sampai 30 miliar rupiah untuk hak franchise dan peralatan operasionalnya. Gelo, mahal banget. Tapi setelah itu kamu mungkin bakal mikir, gelo, duit semua itu. Tapi setelah itu kamu bakal mikir, gelo, dari mana duitnya? Setelah shocknya hilang, baru mungkin kamu akan mikir, kenapa gua nggak bikin franchise sendiri aja ya? Misalnya ada orang, sekarang banyak nih kita teman-teman gara-gara COVID kan punya bisnis atau bikin produk baru nih di rumah nih. Mulai dari makanan, sekarang lagi tren bakso lobster tiba-tiba naik daun gara-gara YouTube gitu. Terus mereka mikir, aduh, gue pengen bikin franchise gitu. Sebetulnya mungkin nggak untuk atau pengusaha baru ini, pengusaha dari rumah ini memulai langkah dia bikin franchise dari rumahan gitu. Possible nggak tuh? Tadi aturan franchise itu kan baku ya. Aturan franchise itu kan baku. Nah, ketika mereka sudah ada satu usia 5 tahun. Cuma kalau usianya belum 5 tahun berarti kan belum layak gitu. Ya. Yang kedua punya SOP. Jadi punya standarisasi. Jadi apa yang kita sudah jalankan kita bukukan. Kita buat panduannya. Jadi panduan bisnis itu apa gitu kan? Kan ada produk gitu ya. Bagaimana sih tadi kalau lobster, misalkan bakso lobster, bagaimana produksi bakso lobsternya supaya kualitinya terjaga, misalkan gitu ya. Yang kedua, bagaimana jualan bakso lobsternya, gitu kan. Nah, kalau bentuknya outlet, ya berarti kan dia harus bikin
standar pelayanannya, standar bagaimana orang ketika berbelanja ke tempatnya gitu ya, bagaimana melayaninya, bagaimana top up salesnya dan lain sebagainya, itu kan perlu dibukukan. Jadi bikin franchise sendiri atau membuat sebuah peluang waralaba sendiri itu bisa aja, tapi kamu harus siap-siap dari jauh-jauh hari. Kalau saat ini kamu udah punya produk, misalnya burger dimsum kayak roti Korea kayak bacang udang asin kayak coklat jengkol kayak apapun itu, kamu harus mulai mempersiapkan produk kamu dan brand kamu ini dari sekarang supaya dalam 5 tahun bisa jadi sebuah franchise. Sambil menunggu semua itu jalan, kamu bisa memulai perjalanan kamu jadi sebuah bisnis franchise dengan menggunakan sistem distribusi yang lebih mudah dan lebih murah dari sekarang. Bisa juga dengan pola yang lain. Nah, pola pengembangan bisnis kan macam-macam nih. Pola pengembangan bisnis ada yang konsepnya agent gitu ya. Orang jualin produk kita dapat katakanlah komisi atau fee atau diskon lah ya, 20% misalkan. Itu kan salah satu konsep pengembangan. Yang kedua, kalau online biasanya konsepnya reseller ya. Jadi kita bisa bangun konsep reseller. Nah, itu juga memungkinkan gitu ya. Atau konsep yang lebih sederhana, ini kan banyak PHK gitu ya. Banyak PHK terjadi, orang mau bisnis tapi dengan capital yang kecil atau rendah. Itu bagaimana gitu kan. Artinya ketika orang punya suatu produk, kita bantu jualin, kita dapat komisi katakanlah 20%. Tapi yang proses pengiriman, packing, dan sampai ke klien, itu urusannya pihak prinsipal. Itu kan memungkinkan. Memungkinkan itu, atau istilahnya dropshipper ya, atau apa itu ya. Ada betul. Karena itu dari sekarang persiapkan beberapa hal. 1, sempurnakan produk kamu. Buat produk yang siap diterima pasar dan sudah terjamin penjualannya. 2, catat, bukukan, dan bakukan sistem operasi dan prosedur kamu. 3, jalankan strategi pemasaran dan branding. 4, selesaikan urusan legalitas. 5, buat bisnis plan dan bisnis pitch yang mempersiapkan bisnis kamu untuk menjadi sebuah franchise. 6, buat perhitungan omset dan rugi laba yang jelas. Dan 7 atau terakhir, persiapkan sistem franchise yang kamu inginkan dan bentuk kerjasama yang akan kamu tawarkan atau kamu jual pada franchisee nantinya. Jadi intinya, sebuah bisnis franchise atau waralaba mungkin bisa menjadi alternatif atau solusi untuk kamu yang ingin mencoba memulai usaha tanpa pengalaman sebelumnya. Tapi kamu juga nggak usah khawatir untuk memulai bisnis kamu dari sebuah bisnis konvensional. Karena bila kamu bisa mengelolanya dengan baik, mungkin dalam 5 tahun bisnis kamu itu bisa jadi sebuah franchise sendiri. Oke friends, itu dia episode Passion Show kali ini tentang bisnis franchise atau waralaba. Sampai ketemu di Passion Show berikutnya, bareng gua, Dedi Dahlan. See ya!